Udah aku bayangkan kalau macam ini tadi. Tito, Tito. Tadi untunglah dalam keadaan macet gitu aku berada di Malaysia. Teriak-teriak, woi jalanlah katanya, goblok. Nggak akan bawa kendaraan kalau belum punya surat izin mengemudi. Nah, yang keren itu, proses buat dapetin surat izin mengemudinya juga rapi banget, geng. Jadi gini, buat dapetin surat izin mengemudi, orang sana tuh harus ikut kursus teori dulu, 1 hari full. Oh hai, halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan ya, dipermudahkan, dilancarkan semua urusannya. Amin. Teman, nah sebenarnya saya ada buat video tentang yang sumut frotilla itu. Tapi ketiga-tiga yang saya upload video itu semuanya tak boleh terupload disebabkan ya macam ini dolar kuning. So nanti kita edit balik ya. Saya sudah buat juga. Kita doakan terhadap orang-orang Malaysia yang kena tahan dengan tentera Israel ya. So teman-teman, kita doakan bersama-sama semoga mereka segera dibebaskan dan selamat ya. Oke, Free Palestine. A few moments later. Nah, di video kali ini kita akan meresenkan beberapa video. Nah, di sini saya ada jumpai kan seorang wanita Indonesia ini katanya untung nasib baik, dia katanya dia berada di Malaysia. Kalau di Indonesia ini mungkin dia sudah tak tahan ya dengar kebisingan ini. Oke, so kita dengarkan apa yang dikatakannya. Oke, kita tonton videonya. Udah aku bayangkan kalau macam ini tadi, macetnya, ramainya di jalan, posisiku lagi di Medan. Aduh, udah pasti bisingnya saya. Tito, Tito. Ada yang teriak-teriak lagi malahan. Untunglah dalam keadaan macet gitu aku berada di Malaysia. Nggak usah macet ya. Lampu merah pun waktu aku di Medan dulu, lampu merah pun aku lagi bawa mobil, lampu merah, jadi aku nunggu lah ya kan. Diklakson dari belakang, teriak-teriak dia dari kacaku, orang yang naik kereta motor. Orang yang naik motor teriak-teriak, woi jalanlah katanya, goblok. Nah, ini kita pun bawa kereta, kita berkendara pun kena berjaga, kena tahu adab juga ya dalam berkendara di jalan raya. Takkanlah ya lagi lampu merah mereka sudah horn. Memang macam itu ya dekat sana. Nanti kita tonton videonya. Apalagi di Medan ini ya, memang parah betul. Saya pun merasakannya di sana itu dulu ya, waktu saya belajar naik kereta, naik mobil di sana waktu saya masih lepas saya dapat lesson di Indonesia, saya belajar dekat sana. Nah, mereka malah ejek-ejek kita tau. Kita, berasik belajar kau ya, katanya gitu. Dia menjerit-jerit. Ayo, sampai gitu ya. Nah ini. Oh, lampu merah jelas-jelas tapi terobos ya. Lampu merah 10 menit. Ya, udah hampir macam dekat India sana kan, Pindapan. Memang betul-betul stres ya dengar suara bising macam ini. Nah inilah sebenarnya perlu adab dalam berkendara kan. Saya ada tengok banyak turis-turis asing kesini itu puji adab rakyat Malaysia dalam berkendara ya. Ayo, mengerikan ya. Balap ngeng 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 ngeng. Jangan kau bila. Oh, mau mengganggu
Masih merah nih bang, masih merah, woi. Malah pula kena marah ya. Itu motor berhenti di situ jelas-jelas ya, memang besar sekali lampu merah. Tapi dia marah pula kepada motor yang di depan berhenti. Nah, tepi kau katanya, pinggir kau katanya, supaya dia mau lewat. Aduh, inilah ciri-ciri ya kan. Nanti dibilang apa, marah pula kan. Kan lampu merah untuk menyeberang, tetapi Apakah berhenti? tidak ada yang berhenti katanya. Gak ada yang berhenti guys. Gak ada yang berhenti guys. Gak ada yang berhenti. Kita nggak bisa menyeberang. Semuanya Jadi medan ini nggak guna. Siapa kemarin yang bilang Medan itu nggak tertib? Medan itu paling tertib ya, yang namanya rambu-rambu lalu lintas ya. Mana pernah itu orang Medan itu yang namanya nerobos lampu merah. Kalau cuma nunggu lampu merah, orang Medan itu paling sabar. Kok kalian bilang pula orang Medan itu buta warna? Nggak bisa membedakan lampu merah, lampu hijau sama lampu kuning, asal masuk aja. Salah kalian kalau ngomong gitu tentang orang Medan. Makanya sekali-sekali kalian amati betul tentang orang Medan. Datang langsung kalian ke lokasi, biar tahu dulu kalian. Oke, jadi intinya kalau di sana mungkin lampu merah itu berjalan, lampu hijau itu berhenti. Nah, mungkin macam itulah ya konsepnya. Nah, ini juga orang-orang Indonesia ketika di sini dia terkejutkan. Wow, di Malaysia ini sangat rapi. Saya tengok rider, biker ya, mereka itu terkejut di sini. Padahal dengan orang Malaysia dah biasa dah kan di sini ikuti peraturan ya. Lampu merah ya berhenti, lampu hijau ya jalan gitu. Nah, karena di Malaysia ini semuanya mereka itu harus lessonnya itu ya belajar dulu ya, diajar di sana, diajar di sini macam mana rambu-rambu lalu lintas ya, apa terjadi di jalan raya, semua itu dipelajari ya dalam mengambil lesson. Tapi kalau di Indonesia tak tahulah ya, mungkin ini orang-orang ini semuanya lesson tembak katanya, SIM tembak. Asal jadi saja ya. Nah, sebenarnya di Indonesia pun ada juga belajar ya. Macam saya, dulu juga saya ada bawa mobil di Indonesia. Ada juga belajar kita cara memandu, cara rambu-rambu lalu lintas, semua pun dipelajari ya kawan. Tapi ya ketika kita di dalam reality di sana ya tak sesuai ya, mereka yang memotong, mereka yang macam itu, kita pun kadang terikut juga. Contohnya tadi tekan klakson ya, kita pun secara otomatis ya, kita pun terikut jadinya. Orang lain pun klakson ya, kita pun tak mau kalah ya, ya tekan juga. Tapi kalau di Malaysia ini jangan suka-suka tekan klakson ya. Itu hari ada saya tengok rider daripada Indonesia, dia main-mainkan horn, sikit-sikit tekan-tekan horn ya, ketika mereka itu touring di Malaysia ini. So itu jangan terlampau macam di Indonesia lah ya, tekan-tekan saja. Nampaknya ya yang macam suara-suara bising itu macam dekat India kan. Di India saya tengok setiap konten orang-orang ya, kalau ke sana itu, apalagi kalau vlog dekat jalan raya, wow, bunyinya memang tak sah itu kalau tak ada bunyi, bunyi klakson, bunyi horn ini tadi. Nah, hampir lebih kurang sama ya. Tapi kalau di Indonesia ketika jam saja ya, ketika macet. Tapi kalau di Indonesia, di India, tapi lebih kurang sama lah ya. Kita tonton dulu. Apa ini? Kalau Indo tuh sama kayak India. Kalau macet dipencet aja klaksonnya sampai kiamat. Sakit jiwa. Oh, serabut betul nih. Tak ada lampu isyarat. Sesuka hati je. Oh, yo. Macam mana lah macam ini ya? Boleh pula ya? Oke, aku lagi ada di India dan mari kita review klakson kendaraannya.
sini tuh bener-bener non-stop. Klaksonnya nggak ada apa-apa juga diklaksonin, apalagi ada apa-apa ya. Dari tadi jalan sama sekali nggak denger ada jeda. Klakson sana sini semuanya. Wadidaw, apa itu? Nah, merisaukan ya, macam sudah biasa orang-orang di sana itu mendengarnya ya, terlampau bising. Mungkin lah suatu saat kalau misalnya tak ada suara itu ya, ini bukan di India namanya ya. Oke, lebih kurang saja ya, macam dekat Medan ya, di Indonesia. Oke, so itulah kalian selalu menghina, mengejek perindapan. Ternyata ini pun kurang lebih saja kan. Oke, so intinya janganlah hina-hina juga kan. Satu sama juga banyak kesamaan ya ternyata India sama Indonesia. Pernah nggak sih lo ngerasa kalau pengendara motor sama mobil di Malaysia tuh lebih tertib di jalanan? Gue sendiri juga mikir gitu. Jadi pertama-tama nih, rata-rata orang Malaysia tuh nggak akan bawa kendaraan kalau belum punya surat izin mengemudi. Nah, yang keren itu, proses buat dapetin surat izin mengemudinya juga rapi banget, geng. Jadi gini, buat dapetin surat izin mengemudi, orang sana tuh harus ikut kursus teori dulu, 1 hari full. Habis itu, mereka langsung dites teori, dan lo harus benerin 47 soal dari 50. Kalau nggak lulus, ya ulang lagi bro, nggak ada ampun. Kalau udah lolos tes teori, baru deh lanjut ke tahap berikutnya, yaitu latihan praktek yang bisa makan waktu beberapa minggu. Tergantung seberapa cepat lo belajar sih. Nah, kalau udah lulus semua, baru deh dapat surat izin mengemudi percobaan. Lesson P. Tapi geng, ini tuh bukan surat izin mengemudi resmi ya. Ini cuma percobaan selama 2 tahun. Jadi selama 2 tahun itu lo mesti super hati-hati di jalan. Kalau ada pelanggaran surat izin mengemudi lo hangus. Bayangin, 2 tahun sabar terus gagal gara-gara sekali melanggar. Parah kan? Nah, hati-hati ya. Kebayang dong pressure-nya, lo melanggar sedikit aja, surat izin mengemudinya batal. Makanya nggak heran sih kalau pengendara di Malaysia lebih tertib di jalan. Mereka udah disiplin dari awal banget proses buat surat izin mengemudinya. Sistemnya tuh emang udah dibikin sebaik mungkin, jadi ya hasilnya juga bagus lah. Kalau sistem bagus, ya orang-orang yang bawa kendaraan juga bakal lebih pinter dan tertib, right? Gua respect banget sama cara mereka ngejalanin ini. Malaysia, you're doing great. Respect. Kalau dipikir-pikir, sistem ini tuh bikin kita jadi mikir ulang kalau mau bandel di jalan. Lo bayangin aja, setelah 2 tahun disiplin, lo bye buat dapat surat izin mengemudi yang resmi. Jadi benar-benar ada fase pembelajaran yang panjang dan penuh tanggung jawab sebelum lo benar-benar dianggap capable buat bawa kendaraan di jalan raya. Kalau di Malaysia, gue lihat tuh orang udah punya mindset yang tertanam sejak awal. Kalau lo nggak tertib, ya lo nggak layak buat bawa kendaraan. Simple, tapi powerful. Sistem ini tuh seakan-akan ngajarin lo buat lebih menghargai keselamatan diri sendiri dan orang lain. Dan bukan cuma buat diri lo, tapi juga buat komunitas di jalan. Bandingin deh sama di negara-negara lain, atau bahkan di Indonesia sendiri. Kadang proses dapetin surat izin mengemudi nggak seketat itu. Atau orang bisa aja bawa duluan sebelum punya surat izin mengemudi. Ini yang bikin beberapa pengendara di jalan jadi seenaknya, nggak taat aturan. Padahal, kalau semua orang disuruh lewat proses yang panjang kayak di Malaysia, gua rasa mental pengemudi juga akan jauh lebih siap dan disiplin. Selain itu, gue juga notice kalau di Malaysia, hukum dan peraturan lalu lintas tuh dipantau ketat banget. Lo bisa lihat CCTV di mana-mana, terus ada polisi lalu lintas yang aktif ngecek di jalanan. Kalau lo melanggar, pasti langsung kena tilang, dan datanya langsung masuk sistem. Ini bikin orang jadi lebih waspada dan hati-hati, karena tahu risikonya nyata. Jadi, bukan cuma sistem dapetin surat izin mengemudinya yang ketat, tapi penegakan hukumnya juga solid. Ini kombinasi yang menurut gue bikin jalan raya di Malaysia lebih tertib. Mereka udah berhasil bikin pengendara-pengendara yang bertanggung jawab, dan ini efeknya ke seluruh masyarakat. Jujur, kalau kita bisa adaptasi sistem kayak gini di negara lain, mungkin bisa ngurangin angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas secara signifikan. Bayangin aja, berapa nyawa yang bisa diselamatkan cuma karena pengendara lebih disiplin. Gue rasa sih ini buat ditiru. Malah emang top lah soal ini.
Sistem yang jelas, pengawasan yang ketat, dan hasilnya jalan raya yang lebih tertib dan aman. Kita bisa belajar banyak dari mereka soal ini. Kalau kita lihat lebih jauh lagi, sebenarnya sistem kayak gini tuh nggak cuma bikin tertib di jalan raya doang, tapi juga ngebangun rasa tanggung jawab individu terhadap komunitas. Kayak yang udah gue sebutin sebelumnya, disiplin itu mulai dari hal-hal kecil, kayak ngikutin aturan lalu lintas. Dan dari situ berkembang jadi rasa kepedulian sama sesama pengguna jalan. Jadi lo nggak cuma mikirin diri lo sendiri, tapi juga mikirin keselamatan orang lain. Lo ngerasa kalau lo harus jadi pengendara yang baik, karena ada tanggung jawab moral buat nggak ngerugiin orang lain di jalan. Gua rasa ini yang bikin pengendara di Malaysia lebih berhati-hati. Mereka nggak asal ngebut atau seenaknya aja. Ada kesadaran kalau kesalahan sedikit bisa berdampak besar, bukan cuma buat diri lo, tapi juga buat orang lain. Kalau kita tarik lebih luas lagi, ini bisa ngasih efek positif ke berbagai aspek kehidupan. Orang jadi lebih peka sama aturan, lebih ngerti pentingnya taat hukum, dan lebih aware sama hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Gua rasa sih, ini bagian dari edukasi informal yang nggak langsung, tapi dampaknya besar banget. Lo belajar disiplin dari hal kecil, dan lama-lama terbiasa buat disiplin dalam hal-hal besar. Misalnya, orang yang terbiasa disiplin di jalan pasti akan bawa sikap itu ke tempat kerja, ke sekolah, atau bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya, pikir-pikir ini nggak cuma soal mengemudi atau lalu lintas doang, tapi soal gimana sebuah negara bisa membangun karakter warganya lewat sistem yang baik dan terstruktur. Malaysia udah kasih contoh bagus soal ini. Mereka paham banget kalau aturan nggak bakal jalan kalau nggak ada penegakan yang ketat. Dan mereka juga ngerti kalau buat bikin orang taat sama aturan, lo nggak bisa cuma andelin hukuman doang. Lo harus kasih mereka pemahaman dulu, edukasi yang benar-benar masuk ke pola pikir mereka. Sehingga disiplin itu jadi sesuatu yang datang dari diri sendiri, bukan karena takut dihukum. Gua pribadi sih berharap sistem kayak gini bisa diadaptasi di negara-negara lain termasuk Indonesia. Karena gue yakin, kalau proses dapetin surat izin mengemudi bisa lebih ketat, dan proses pembelajarannya benar-benar diperhatiin, kita bisa ngelihat perubahan besar di jalan. Oke teman-teman, ya yang betul tadi dikatakannya, kalau di Malaysia ini itu ada masa percobaannya ya. Nah kalau orang Malaysia tanyakan, di Indonesia tak ada masa percobaan ke? Ya memang tak ada lah. Menurut sepengalaman saya, di sana saya ada lesson kereta ataupun mobil, ya sudah hampir 7 tahun saya sudah renew lagi tahun 2 tahun yang lepas ya. Di sana memang langsung bawa saja. Kalau di Malaysia ini saya pun baru mau dekat 2 tahun lah, tapi belum sampai lagi ya. 3 bulan lagi baru saya tukar, sebab saya masih pengguna lesson P ataupun percubaan. Walaupun di Indonesia saya sudah ada pemegang SIM Indonesia sudah 5 tahun, tapi di sini saya mesti juga mulai dari awal lagi ya. Nah, karena peraturan di sini itu berbeza. Di sini Sari baru hampir 2 tahun masih pemegang lesson P ataupun percubaan ya. Jangan main-main, kalau apa-apa yang terjadi di dalam masa percobaan itu boleh ditarik balik SIM kita, lesson kita. So, kena hati-hatilah kita untuk bukan apa kan, untuk keselamatan kita juga, keselamatan diri kita dan orang lain. So, itulah ya, di sini kita harus ikuti peraturan, jangan sesuka hati, jangan melanggar peraturan ya. Nah, sambung tadi ke lesson tadi itu, setelah sudah 2 tahun masa percobaan baru kita mendapatkan, dan kita akan tukar kepada lesson real ya. Tak ada percobaannya lagi. Oke, so gitu ya teman-teman. Kalau di Malaysia ini hati-hati, kalau tidak mau kena saman ataupun kena surat cinta ya daripada JPJ gitu. Oke teman-teman, kalau dicakap ya, kenapa orang Malaysia di sini itu teratur membawa kendaraan di sini? Oke, disebabkan mentality juga ya, akhlak dan juga adab mereka berkendara. Nah, saya pun dulu di Indonesia pun ya buat klakson juga,
tak tentu arah lah ya saya bawa kereta. Tapi setelah di sini saya tengok ya, tak boleh saya bawa perilaku saya di sana, mentality yang ke sana itu saya bawa ke sini itu tak boleh. So saya kena sadar diri, saya kena ikut juga orang-orang di sini dalam berkendara ya. Jangan bunyikan horn sesuka hati. Terkadang saking saya takutnya di depan saya itu dia berhenti ya ketika lampu itu sudah hijau. Saya tunggu saja, saya takut juga membunyikannya. Takut nanti kena marah kan. Tiba-tibalah seorang belakang lagi sana, baru dia yang tekan horn. Barulah tersadar orang di depan kita tuh kan. Barulah boleh jalan. Kalau macam itu kisahnya boleh kan? Boleh kan? Kalau kita tekan horn, kalau misalnya dia main handphone kun, padahal sudah lampu hijau. Tapi saya takut je kena marah. Sudah tak biasa lagi ya. Itulah ya ceritanya. Oke teman-teman. Nah, orang Malaysia pun rata-rata juga banyak juga yang tak gunakan horn. Ada juga ya ketika saya reaction, dia cakap tak tahu dia orang bunyi horn itu macam mana. Sampai disebabkan tak pernah dia hidupkan ya. Tapi kalau keadaan-keadaan tertentu boleh je hidupkan horn kan. Misalnya tadi itu supaya mengejutkan orang depan kita ketika dia main handphone, boleh je kita tekan horn. Sometimes kalau husband saya ya, kalau malam-malam keluar, ini tak husband saya cerita ya, banyak juga dia selalu horn disebabkan ya kalau kita keluar malam-malam itu banyak kereta, mungkin dia lupa kan. Itu lampu di depan mereka tak dihidupkan. Lampu di belakang pun kita boleh tahu kan, itu kereta tak dihidupkan lampunya. Kadang husband saya tekan tet selalu macam itu supaya dia itu mungkin terlupa tak sengaja kan, dia tak perasan dia belum hidupkan lampu di depannya itu. Oke teman-teman, so itulah ya. Selalu dia tekan horn kalau orang-orang dia tengok terlupa, karena bahaya juga ya kalau misalnya tak hidupkan lampu ketika malam gitu. Oke teman-teman, so gitu ya. Tapi bukan tak boleh dihidupkan ya, tapi tengok keadaan. Tapi kalau di Medan itu bukan tengok keadaan ya, setiap mas. Kadang husband saya pun ketika balik ke sana kan terkejut, dia orang ini tahan juga ya bunyi kuat-kuat. Dah biasa dah, macam mana lagi dicakap kan. Oke teman-teman, so segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Kalau kalian ada cerita lainnya, kalian boleh berikan komentarnya ya. Oke, see you on my next video with me, Miss Hari.